Oke teman-teman, selamat malam. Selamat datang di pertemuan pertama ya, perdana. Sebelumnya perkenalkan, aku Irham. Di sini akan mengisi apa ya, pembelajaran hari ini. Untuk hari ini sebenarnya nggak banyak-banyak banget. Harusnya jam 9 kurang lebih itu udah selesai. Pembahasan hari ini itu lebih ke arah recall mengenai perulangan. Karena untuk kedepannya perulangan ini cukup krusial ya untuk penyelesaian masalah yang akan kita laksanakan. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, aku mulai ya. Sebelumnya izin share screen ya teman-teman. Oke, harusnya kelihatan ya share screen-nya. Nah, jadi sekarang kita bakal belajar soal perulangan dan percabangan. Sebenarnya perulangan ini materi yang cukup dasar, tapi kebanyakan orang tuh berpatok kepada satu bentuk doang. Oke, seperti di sini ada while, for, harusnya sama ada do while. Nah, tapi do while tuh jarang di apa? Jarang dibawa ya. Kita akan berfokus kepada while sama for aja. Kalau while itu cukup simple strukturnya. Itu cuman ada kondisi dan juga apa ya? Codingan di dalamnya atau semacam alurnya lah gitu. Dan ini bentuknya gini doang, nggak ada hal-hal lainnya lah. Nah kalau for itu ada tiga struktur utama diantaranya ada inisialisasi awal. Nah ini kenapa yang while itu aku nggak sebut inisialisasi awal karena balik lagi untuk while itu sendiri itu nggak terlalu butuh yang namanya inisialisasi awal gitu. Nah kalau for ini harus ada inisialisasi awal, nggak harus sih. Tapi kebanyakan for itu ada inisialisasi awal, lalu ada kondisi, dan yang terakhir ada operasi akhir. Operasi akhir ini menentukan jalan dari perulangannya itu sendiri. Kondisi itu menunjukkan kapan for loop ini akan berhenti gitu. Atau enggak sampai kapan for loop ini akan dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada inisialisasi awal. Ini biasanya digunakan untuk eh, membantu atau apa ya? Kayak sebagai indeks aja sih kebanyakan inisialisasi awal tuh. Nah, ini sebenarnya for tuh kayak gini doang. Tapi aku bakal tunjukin beberapa bentuk for yang teman-teman jarang lihat, tapi untuk kedepannya bakal sering banget eh, bentuk for yang aku akan ilustrasikan. Oke. Ini seperti contoh di sini integer count. Ini dia while-nya pakai apa? While-nya pakai inisialisasi awal, lalu kondisinya counter kurang dari 3 dan di sini ada counter plus sama dengan 1. Nah, di sini for juga kurang lebih sama bentuknya. Bedanya adalah di eh, apa di penempatannya. Kalau while itu inisialisasi awalnya di luar dari while, lalu kondisi doang di sini. Dan di dalam while ini ada yang namanya operasi akhir atau increment decrementnya gitu. Lalu untuk for loop sendiri itu kurang lebih sama kayak gini. Tuh, ini ada inisialisasi awal sama kayak while, lalu ada kondisinya juga sama kayak while juga, lalu ada counter plus sama dengan 1. Nah, harusnya teman-teman udah, oh kok nge-zoom? Harusnya teman-teman udah lumayan paham lah ya. Tapi aku pengen nunjukin bentuk yang lain. Kita ke codingan. Misal aku butuh, nah kayak gini. Ini deklarasi library terlebih dahulu yang dibutuhin kayak IOString dan kawan-kawannya. Nah, salah satu bentuk yang cukup aneh tapi kebanyakan orang menggunakannya adalah yang seperti ini. Misal aku punya integer i sama dengan 0. Terus ada for. Nah, di sini
Ini tuh biasanya dikosongin orang-orang. Nah, yang ini itu bisa kurang dari 10. Terus si Alvaro gitu. Nah, bentuk yang seperti ini tetap bakal bisa terjalan. Kalau kita hapus I plus plusnya juga, ini bakal tetap jalan, gitu. Nah, ini misal kayak I kurang-kurang, gitu. Ini bakal tetap jalan. Karena balik lagi, for itu eh, sebenarnya yang dulu yang kita apa ya, kita pelajari itu for tuh harus kayak gini. For tuh harus ada inisiasi awalnya, kondisi, operasi akhirnya. Padahal sebenarnya for itu sebatas ini pun bakal bisa jalan. Nih, misal kalau I-nya 10, I-nya 5 deh, biar kelihatan. Ini tuh tetep, tetep bakal jalan harusnya. Tuh, sebanyak 5 kali. Kalau 7 juga, nah, eh, ini masih 5. Nah, ini 7. Nah, ini kenapa bisa jalan? Karena balik lagi, eh for itu kondisinya kalau semisal true, ya kan? Nah, uniknya adalah di CPP atau di Java ataupun di kawan-kawannya itu, kalau semisal kita udah menyentuh -1, itu bakal dinilai sebagai false. Nah, makanya di sini ketika udah mengoutputkan sebanyak 7 kali, dia bakal berhenti secara langsung. Ini bakal berlaku juga untuk while ya. Dan ini yang bakal kita gunakan untuk contoh soal yang akan aku ilustrasikan. Semisal ini 9 deh, kita banyakin lagi. Nah, ini tetap bakal jalan. Nah, tadi kan mungkin teman-teman bingung ya bentuk for kayak gitu digunakan di mana aja sih? Ada nama algoritmanya itu em, apa ya bahasanya? Saudaranya dari binary search. Itu ada ternary search. Nah, di ternary search itu bentuk for yang kayak tadi itu banyak banget digunakan. Karena balik lagi ternary search itu nggak butuh yang namanya inisialisasi awal. Cuman butuh operasi akhir dan kondisi. Jadi untuk mempersingkat, eh, orang-orang itu biasanya cuman menggunakan kondisi doang dan operasi akhir untuk menggunakan algoritma ternary search. Seperti itu. Ataupun ada algoritma-algoritma lainnya yang emang for-nya itu abnormal ya. Mungkin teman-teman ntar bakal bertemu di semester 3 bagi yang sekarang lagi menempuh di semester 2. Ntar teman-teman bakal menemukan bentuk for yang unik-unik di semester 3. Layaknya pointer yang digunakan untuk for loop ataupun eh, sebuah data yang berjalan secara tiba-tiba gitu. Nah, itu digunakan di for loop. Tapi untuk sekarang kita fokus ke dasarnya. Tadi kan udah aku sebutin ya, for itu bentuknya bisa macam-macam dan nggak butuh yang namanya inisiasi awal, kondisi operasi akhir secara seutuhnya. Nah, di sini aku bakal coba contohin contoh soal aja ya. Karena balik lagi teman-teman juga udah cukup mahir lah harusnya. Karena dari semester 1, semester 2 pakainya for loop terus, while loop terus, do while. Jadi kita akan pergi ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama ini aku udah pernah ngerjain kayak setahun lalu nih. Semoga masih ingat. Nah, ini kita baca dulu deskripsinya. Tapi kalau misal teman-teman baca soal luar gitu, bahasa Inggris ataupun bahasa Rusia dan sebagainya, teman-teman bisa screenshot kasih ke GPT. Biasanya translasinya bagus, gitu. Walaupun nggak 100% akurat, tapi setidaknya itu inti dari permasalahannya itu ketangkep sama GPT. Ataupun AI-AI lainnya, ataupun website yang emang untuk translate, apa? Untuk nge-translate lah. Tapi untuk sekarang kita coba belajar bahasa Inggris ya. Di sini deskripsinya itu kita baca dulu One Note Summer Day itu bla bla bla. Ya intinya Pete sama temennya Billy itu beli semangka. Dia memilih bagian terbesar atau apa semangka terbesar. And the ripest one ini aku lupa. In their opinion, after that watermelon bla 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 udah ditimbang and the scale show 2 kilo. Oke. Habis Pete sama Billy ini beli semangka, dia menimbang. Nah, apa alat timbangnya itu memperlihatkan
W kilo. Oke, berarti ini yang harus ditekanin ya di sini, di bagian sini. Terus dia balik ke rumah, kehausan, terus divide the berry, however they face a hard problem. Oke, dia apa ya? Bahasanya melihat masalah lah gitu. Pete and Billy are great fans of even number. Oke, even number itu genap ya teman-teman. That's why they want to divide the watermelon in such a way that each of the two parts weigh even number of kilo. Oke, intinya adalah ketika dibelah watermelonnya atau semangkanya, itu ketika ditimbang balik, masing-masing bagian itu ada di angka genap gitu. Angka genap, sorry, angka yang sama. Jadi misal kayak ada satu watermelon, satu semangka gitu, dibelah. Nah kan jadi dua semangka ya. Nah dua semangka itu harus sama-sama eh, sama-sama beratnya segitu. Nah gitulah kurang lebih. Sama-sama beratnya lah. Nah itulah. Semoga ngerti. At the same time, it's not obligated part are equal. The boys are extremely tired and want to start their meal as soon as possible. That's why you should find out they divide to equal. For sure, each of them should get a part of positive weight. Oke, intinya ada semangka seberat kue kilo, lalu Pete sama Billy itu suka sama angka genap, dan selanjutnya adalah ketika dibelah semangka tersebut, kedua belahan tersebut itu genap dan juga at the same time is not obligated. Ya itu skip dulu aja. For example, nah ini contohnya, ini inputnya tadi 8. Nah kalau dibelah itu bakal menjadi 4 sama 4. Nah itu tuh sama-sama beratnya gitu. The boys can divide the watermelon into two parts of 2 and 6 kilo respectively. Oh nggak harus sama deng. Oh ini deng, at the same time is not. Oh iya deng. Sorry sorry sorry. Ini intinya genap aja. Ketika dibagi itu genap. Nah, permasalahannya adalah ketika inputnya itu bersifat ganjil. Oh ini OP. Nah, sorry sorry. Nah ini ketika inputnya itu 8, 6, 2, 2 nggak bisa. 2 itu nggak bisa. Kenapa? Karena balik lagi ketika dibelah itu jadi 1 plus 1. Nah 1 itu ganjil. Jadi nggak bisa. Oke, kita tahu ya bahwasannya 2 itu kalau dibelah jadi ganjil-ganjil. Nah, apalagi yang menjadi kasus dalam soal ini itu ketika inputannya itu ganjil, misal 7, 5, 11 gitu. Nah, ini pasti salah satu dari apa ketika dibelah itu salah satunya adalah bilangan ganjil. Nah, ini misal kayak 3 plus 4. 3 itu ganjil. 3 plus 2. Nah, 3 itu ganjil. Atau varian lainnya ada 1 dan 4. Nah, 1 itu juga ganjil. Nah, berarti kasusnya adalah kita ngecek dulu apakah bilangan tersebut genap atau ganjil, ya kan? Inputannya itu genap atau ganjil. Oke. Lalu special case. Karena di sini kita melihat bahwasannya dua itu kalau kita belah menjadi 1 dan 1, maka dari itu kita pasang pengendalian lagi. Apakah inputannya itu sama dengan 2 atau tidak? Kalau semisal inputannya itu sama dengan 2, maka eh, kurang dari 2, sorry. Ya inputannya kurang dari sama dengan 2, maka dia itu outputnya no. Alias kalau di sini even number of kilo and no the opposite case. Jadi kalau semisal yes, ketika dibelah itu kedua belahan tersebut itu menjadi bilangan genap. Tapi kalau semisal enggak, salah satunya aja kayak gini, maka outputnya no. Oke, recap sedikit. Mungkin tadi penjelasannya terlalu ribet. Intinya adalah permasalahannya itu dia punya semangka sebesar W kilo. Lalu eh, si anak-anak ini pingin ngebelah semangka tersebut menjadi dua bagian. Bagian tersebut harus bersifat genap. Di sini ada ya. That's why lalala. Nah, di bagian sini. Tapi ada pengecualian apa? Ada kelonggaran lah bahwasannya
nggak harus yang namanya itu sama. Jadi kedua bagian tersebut nggak harus sama. Jadi misal 4 sama 4, 2 sama 6 itu bakal bernilai true alias yes di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini inputannya itu cuma W doang. Lalu outputnya itu antara yes atau no. Gitu. Ya, kita bikin dulu aja ya. Seperti biasa, kalau misal teman-teman udah punya CPP Companion, CP Companion, sorry. Nah, ini tinggal dipilih aja. Bisa pakai CPP. Pertama-tama kita bakal ini deklarasi library terlebih dahulu diikuti oleh deklarasi fungsi seperti ini, ya kan? Nah, tadi sesuai perkataanku bahwasannya ada kasusnya itu ganjil genap dan special case-nya itu kurang dari sama dengan 2. Special case ini bermaksud untuk apa? Yang tadi aku contohin bahwasannya ini walaupun teori genap ganjilnya itu sesuai, ada pengecualian di angka 2 ke bawah. Nah, 2 kalau misal dibelah itu satu tambah satu, yang dimana satu itu angka ganjil. Nah, kayak gitu. Oke, kita coba input dulu aja ya. Nah, di sini kita pasang pengendalian. Kalau semisal dia genap dan n itu lebih dari 2, maka si outness. Nah, apabila kebalikannya atau tidak memenuhi persyaratannya, maka dia akan mengeluarkan no. Kurang lebih seperti ini. Aman ya? Coba kita tes dulu di sini. Nah, ini pass alias lolos dari tesnya. Selanjutnya kita bakal submit. Nah, oh iya, ntar soal-soal ini linknya kita bakal kirim ya. Jadi tenang aja. Nah, accepted. Nah, ini teman-teman kalau misalnya di Codeforce enak. Inputannya tuh kelihatan semua tuh. Coba kita cari angka 2. Wah, banyak. Nggak jadi. Coba manual-manual. 6798. Harusnya ada sih. Nah, tuh no. Walaupun dia genap, tapi outputnya itu no. Karena apa? Karena kalau dibagi, jadinya satu dan satu gitu. Ya, ntar aku mungkin bakal perjelas kembali di luar dari pembelajaran ini sebelum ngasih codingannya ke kalian. Tapi untuk sekarang seperti ini dulu ya. Lanjut soal berikutnya. Em, kita hapus. Nah, ini permainan string, teman-teman. Ini cukup tricky karena kalau semisal teman-teman itu tidak familiar dengan yang namanya string alias apa ya? Array of char, ini tuh bakal menjadi hal yang sulit. Tapi ketika teman-teman setidaknya sekali aja baca dokumentasi string ini menjadi permasalahan yang mudah untuk diatasi. Intinya adalah inputannya itu berupa string kayak kayak gini. Nah, ini contoh doang ya teman-teman. Nih kayak gini, kayak gini. Nah, intinya ketika string tersebut dimasukin, itu bakal dicek terlebih dahulu. Kalau semisal stringnya tersebut kepanjangan, yang dimana panjangnya itu lebih dari 10 karakter. Nah, semua kata-kata ataupun huruf-huruf yang ada itu diganti menjadi special abbreviation. Oke? Nah, ini penjelasan dari abbreviation itu sendiri. Jadi, kita itu menulis huruf pertama dan juga huruf terakhir. Dan di antara huruf pertama dan huruf terakhir, itu kita kasih panjang antara huruf pertama dan huruf terakhir. Bingung? Ya, kita contohin di sini. Semisal, namaku sendiri, Irham. Nah, kita cek, Irham itu berapa karakter? Nah, ini ada ya, enaknya di Notepad tuh ada karakternya. Ada 5 gitu. Nah, kalau semisal karakternya itu lebih dari 10, maka dilakukan aturan ini. Aturan yang namanya apa? Special abbreviation. Nah, itulah. Tapi karena karakternya itu tidak lebih dari 10,
maka tidak diperlakukan. Kayak gini contohnya. Di sini sebenarnya ada ya di example-nya, di input output-nya. Yang pertama itu word, yang keluar itu word juga. Karena apa? Karena dia tidak lebih dari 10 karakter gitu. Tapi kalau semisal kita ubah menjadi apa ya? Aku cari em, hmm, kampus Patimura. Nah, gini aja. Harusnya T-nya 2 tapi males. Intinya ini kampus Patimura kan. Nah, ini lebih dari 10 karakter. Ini kayak K, dihitung manual juga bisa lah harusnya. Ini harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Aturan dari abbreviation ini adalah kita terlebih dahulu menulis huruf pertama dan huruf terakhir. Kita tulis dulu. Oke. Huruf pertama itu K dan huruf terakhir itu A. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung berapa banyak huruf di antara huruf K dan huruf A di akhir. Jadi kita hitung nih berapa banyak karakternya. Ada satu, ada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Nah, maka dari itu di antara K dan A yang udah kita bikin itu bakal kita tulis 12. Kurang lebih seperti itu. Aku ulang. Intinya adalah string itu kalau semisal lebih dari 10, dia bakal melakukan aturan abbreviation, yang dimana kita menulis terlebih dahulu huruf pertama dan huruf terakhir, lalu diikuti oleh berapa banyak huruf di antara huruf pertama dan huruf terakhir, gitu. Di antara huruf pertama dan huruf terakhir. Kayak gini. Ini kan huruf pertama dan huruf terakhir ada 12 karakter. Maka dari itu, kita tulis kayak gini, K12A. Ini kayak gini nih, contohnya ada localization, spellnya L10N. Karena balik lagi huruf pertamanya itu L, huruf terakhirnya itu N. Ini juga inter bla bla bla. Huruf pertamanya itu I, huruf terakhirnya itu N. Dan di antara I sama N itu ada 18 karakter. Aman ya? Nah, karena udah cukup mungkin penjelasannya, kita lanjut lagi di inputnya. Inputnya itu adalah N, yang dimana N itu adalah berapa banyak input yang bakal kita lakukan. Semisal kayak gini, di example-nya ada sebenarnya. Ini 4 inputnya. Maka di bawahnya itu ada 4 data yang akan diinput. Ini sampai ini sebenarnya meme ya. Kata terakhir tuh ya YTTA. Lalu eh, huruf-huruf di bawahnya itu adalah lowercase Latin letters. Jadi ini kan gak ada yang huruf kapital ya. Dan ini panjangnya itu dari 1 sampai 100. Oke, nampaknya kita dapat idenya seperti apa. Kalau enggak bisa dibaca lagi nih. Atau bisa di search ya ini. Problem set problem 71A. Coba ya kita buat dulu filenya. Pertama-tama seperti biasa include library-nya. Untuk sekarang nggak usah yang aneh-aneh ya. Cukup IOStream harusnya udah bisa ngangkat gitu. Nggak harus yang pakai bits ataupun apa library aneh lainnya. Nah, sekarang kita lihat inputannya. Tadi kan inputannya itu berupa n. Nah, di sini kita input n. Nah, n ini untuk apa? N ini untuk merepresentasikan berapa banyak data yang akan kita masukkan. Ada dua cara. Ini kita kita apa? Recall lagi yang tadi. Cara pertama itu pakai for. Nah, ini harusnya bisa dimengerti ya sama teman-teman. Bahwasannya i 0 itu sampai dengan n. Jadi dia akan mengulang sebanyak n kali. Lalu di dalam for ini itu ada string. Nah, habis itu kita bakal input stringnya. Karena di sini nggak ada bahasan bahwasannya karakternya itu atau katanya itu ada spasi. Maka dari itu kita cukup menggunakan si in. Ini juga catatan buat teman-teman kalau misal ntar ketemu input yang berupa string.
Kalau semisal inputnya itu nggak ngomongin soal uppercase, eh, ya kayak space gitu, uppercase dan kawan-kawannya, teman-teman cukup menggunakan cin aja. Kayak gini. Nah, lalu cara ngeceknya gimana sih? Cara ngecek berapa panjang dari stringnya itu seperti apa? Pakai pengendalian. If s length lebih dari 10, nah kayak gini ya teman-teman. Harusnya lebih dari 10 ya. Slang is strictly more than, oke, ya benar, lebih dari 10. Mana VS Code? Ini length itu adalah suatu fungsi untuk menghitung berapa banyak karakter yang ada dalam string tersebut. Tuh. Nah, kalau semisal stringnya itu lebih dari 10, kita pakai aturan yang tadi. Tapi gimana sih cara buat bikinnya tuh? Caranya adalah si alt S0. S0 ini buat apa? S0 ini untuk ngambil karakter pertama, gitu. Selanjutnya, kita bakal menggunakan suatu rumus simple lah, yaitu kita bakal panggil lagi si S-length-nya, lalu dikurang 2. Nah, kenapa kayak gitu? Karena balik lagi, S-length ini adalah secara keseluruhan word atau apa ya, kata yang kita masukin. Semisal kayak contoh tadi, kampus Patimura. Nah, kampus Patimura kan tadi kita udah hitung ya bahwasannya kampus Patimura itu ada 14 karakter. Karena kita menggunakan K dan A-nya itu di sini, di print-nya, maka dari itu kita bakal kurangin 2. Jadi seolah-olah huruf pertama dan huruf terakhirnya itu tidak kehitung. Gitu. Aman ya? Kayak gini kurang lebih. Lalu yang terakhir, ini cukup tricky, yaitu bisa menggunakan S length min 1 harusnya. Ini kenapa S length min 1? Karena balik lagi, string itu pasti dimulai dari indeks 0. Gitu. Nggak pasti sih, tapi kalau misal kita kita inputnya kayak gini, itu pasti dimulainya eh, dari indeks 0. Maka dari itu, di sini itu kita bakal menguranginya dengan 1. Oke? Kalau bingung aku contohin lagi. Kampus Patimura lagi, kita balik lagi. Dari kampus Patimura itu panjangnya kan 14, ya kan? Panjangnya 14. Yang dimulai dari K. K itu ada di indeks 0. Nah, kalau kita mau outputin si A, itu ada di indeks 13 gitu. Karena balik lagi dimulainya dari 0. Terkecuali stringnya itu dimulai dari 1. Maka dari itu, sleng min 1 itu nggak harus. Cukup kayak gini aja kalau semisal stringnya itu dimulai dari indeks 1. Oke? Tapi karena ini nih, dimulai dari indeks 0, maka kita harus kurangin 1 biar nggak error. Nah, kalau semisal tidak memenuhi syarat di apa? Di kondisi if yang di atas, itu kita langsung langsung keluarin si S-nya aja kayak gini. Kok kayak gitu? Karena balik lagi khusus yang ada di if itu adalah ketika karakter di suatu string itu lebih dari 10 gitu. Ini contohnya kayak word, ini dia bakal ke generate langsung word tanpa diubah-ubah. Coba kita jalanin ya, teman-teman. Nah, ini pas. Oke, kita coba submit. Jadi kalau kecepatan, teman-teman ntar bisa nonton recordnya lagi karena kita bakal kirim ya untuk record dari pertemuan ini. Let's go, accepted. Nah, enak ya kalau hijau gini. Kalau biru kayak gini lumayan menghela nafas ya. Oke, kita lanjut. Belum jam 9 ini. Ini aku udah pernah coba juga, tapi 1,5 tahun yang lalu. Makanya kita coba lagi aja. Ini aku belum pernah baca soalnya sih. Maksudnya untuk sekarang belum pernah. Coba aku pelajarin dulu bentar.
Contestant who earns score equal or greater than cup place finisher score will advance to the next round as long as the contestant earn a positive score. Oke, permasalahan di soal ini adalah pertama ada statement di atas ini kalau semisal suatu kontestan. Jadi ini tuh kita lagi berbicara soal perlombaan ya di soal ini. Jadi kalau semisal ada kontestan yang emang punya skor itu sama dengan atau lebih dari K place alias di posisi ke K, maka dia akan lanjut ke ronde selanjutnya gitu. Nah, yang dipertanyakan adalah berapa banyak partisipan yang pergi ke ronde berikutnya. Yang dimana banyaknya partisipan adalah N. Oke. Nah, ini ada inputnya N sama K. N itu berupa banyaknya partisipan dan K itu urutan. Kan ini ya, sesuai dengan deskripsi di paragraf pertama. Jadi misal kayak gini deh. Aku kasih contoh. Ih, error. Oke. Misal inputannya itu ada 4 dan 2. 4 itu banyaknya partisipan. Oke. Maka dari itu kita bakal mengisi 4 buah bilangan. Misal kayak 5, 3, 10, sama 2. Gitu. Oke. 5, 3, 10, dan 2. Nah, K ini adalah eh, urutannya harusnya ya. Jadi kayak misal kalau kita lihat dari bilangan ini, K ini merujuk kepada 3 karena ada di posisi kedua gitu. Nah, syarat untuk menempuh ke ronde selanjutnya adalah dia harus melebihi K place alias si 3 ini. Jadi siapa aja yang bisa lolos? Yang bisa lolos adalah si indeks ini yang 5, lalu yang 10. Karena apa? Karena dia lebih dari 3. Kalau 2 gimana? Kalau 2 dia nggak bakal lolos. Kenapa? Karena 2 ini ada di bawahnya 3. Karena balik lagi 2 itu kurang dari 3. Harusnya kayak gitu ya. Ini nggak tahu pakai sorting atau enggak. Coba kita lihat. Special problem. Oke. In the first experiment, the participant on the fifth place are oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, berarti sesuai. Nah, ini untuk inputan lagi. Kita balik lagi ke inputan. Ada n space separated integer mulai dari A1 sampai AN. Nah, itu apa tuh? Kaget. Kukira speakerku rusak lagi. Nah, ini A1 sampai AN ya, teman-teman. Nah, ini eh, merepresentasikan banyaknya bilangan atau banyaknya orang gitu dengan skor-skornya. Where AI is the score earned by participant. Ya, what it plays. The given sequence is non is increasing. Oh, oh, unik. Ini bagian terakhirnya. Bahwasannya the given sequence is non increasing. That there is for all e from 1 to n minus 1 the following condition is fulfilled. Nah, oh oke. Jadi di soal ini eh, suatu bilangan itu bakal menurun dari terbesar ke terkecil. Kayak ini kan 10 ke 5 gitu. Ah, oke. Kita coba cara yang terkesan maksa aja ya, teman-teman. Idenya adalah kita bakal menyimpan, sorry kok buka ini. Kita bakal menyimpan terlebih dahulu informasi mengenai berapa skor yang ada di posisi kedua. Kalau di contoh ini ya. Kalau misal 3 kayak gini, berarti kita harus tahu berapa banyak poin yang ada di posisi ketiga. Tapi karena soalnya baik, udah diurut, jadi urutannya bakal seperti ini. 10, 5, 3, 2. Nah, kita harus tahu dulu berapa banyak eh, skor yang diraih oleh peringkat 3. Ketika udah disimpan, kita harus nge-compare satu bilangan dengan si 3 ini. Gitu. Jadi 10 dengan 3 di-compare apakah lebih besar sama dengan 3. Jawabannya iya, maka ditambah satu. Begitupun seterusnya. Oke?
sambil ngoding aja lah ya, biar ngerti. Di sini aku bikin filenya terlebih dahulu. Ini hapus aja lah terminalnya. Oke. Sorry. Nah, ini deklarasi library terlebih dahulu ya teman-teman. Diikuti oleh shortcut dan juga deklarasi integer main. Nah, tadi inputannya itu berupa integer n dan k diikuti oleh n buah bilangan. Oke, maka dari itu deklarasi terlebih dahulu n sama k-nya. Cin n, cin k, seperti ini. Atau teman-teman kalau semisal ingin langsung input 2 biji gitu, teman-teman bisa pakai cara kayak gini. Nah, cara kayak gini juga bisa, tapi pastinya nggak familiar lah. Kapan-kapan aja kita belajar soal inputan seperti ini. Tapi untuk sekarang, cin n dulu aja. Lalu, berapa banyak bilangan yang akan kita inputkan selanjutnya? Karena di deskripsinya itu ada sebuah n buah bilangan. Ini kan ada 8 ya. Sesuai dengan n-nya itu 8. Maka dari itu, kita pakai array untuk menyimpan informasi tersebut dan juga ukurannya sebesar n. Nah, habis itu di bawahnya itu ada for loop. For loop ini ya gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk menginputkan sekaligus menyimpan nilai ke dalam variabel A di masing-masing indeks, dimulai dari 0 gitu. Caranya ya kayak gini. Nah, sesuai dengan yang teman-teman pelajarin di praktikum sebelumnya. Oke? Tapi balik lagi, kita mau menyimpan nih berapa banyak sih? Berapa banyak? Berapa sih skor dari peringkat ke K gitu, ya kan? Maka dari itu, kita simpan skor tersebut di integer temp alias temporary. Kita isi 0 dulu aja. Nah, karena ini kita mulainya dari indeks 0, teman-teman, maka dari itu posisinya pun bakal dikurangin sama dengan 1. Jadi if k-1 sama dengan i, maka temp itu sama dengan ai. Kayak gini. Oke? Jadi kalau semisal udah menyentuh nih, kayak contoh aja gini deh. Kita input pertama itu 10. Karena awalnya itu kan berarti k-1 itu sama dengan 3-1. Yang hasilnya itu 2. Oke? Kita lihat dulu nih. Untuk inputan pertama, i-nya itu sama dengan 0 kan? I-nya itu sama dengan 0. Inputan kedua, alias si 5 ini, itu kan i-nya sama dengan 1. Ya kan? Lalu selanjutnya, si 3 itu inputannya itu sama dengan 2. Ya kan? Di indeks kedua. Jadi 10 itu diinput ke indeks ke 0, 5 itu diinput ke indeks ke 1, 3 itu diinput ke indeks kedua. Makanya K-nya itu harus dikurangin juga biar menyesuaikan. Jadi 2 tuh. Ketika udah ketemu nih K sama dengan 2, maka temp itu bakal menyimpan nilai di indeks kedua. Yang dimana indeks kedua dari bilangan ini adalah 3. Gitu. Logikanya seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal bikin satu variabel lagi untuk menyimpan berapa banyak sih orang yang emang lolos ke babak selanjutnya. Kita simpan di integer ans saja. Lalu kita bakal menggunakan perulangan. Sebanyak n juga. Kayak gini, kurang lebih sama. Karena balik lagi kita bakal iterasi sebanyak n buah bilangan. Kita bakal iterasi ini semua. Gitu. Atau kalau di contoh ini kita bakal iterasi dari 10 sampai 5. Di dalamnya itu ada pengecekan. If AI lebih dari sama dengan temp, maka dia akan menambahkan ke variabel ans. Berarti pertanda bahwasannya partisipan ini lolos ke babak selanjutnya. Kita nggak usah pakai else, karena balik lagi, ngapain juga ya. Kita nggak ada case lainnya untuk menambahkan else gitu. Jadi cukup menggunakan if doang. Lalu di bawahnya, itu kita taruh seperti ini. Cout, ans, ndl. Oke.
Coba kita tes. Oke, ini ada 8 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, aku curiga semuanya masuk ke sini. Saya, kita harus tahu dulu siapa apa. Oh, ini kayaknya belum masuk. Maaf, maaf. Si kayaknya belum dimasukin. Nah, oke. Lalu selanjutnya ini nol tuh kenapa nggak bisa nih? Oke, positif. Oke. Oh, ini berarti special case ya. Nah, kalau di soalnya itu harus positif, bilangannya itu harus positif. Jadi skornya itu harus positif. Maka dari itu di sini dalam if-nya kita kasih pengendalian bahwasannya AI itu tidak sama dengan nol. Oke. Sebenarnya bisa aja kayak AI itu lebih dari nol. Kayak gini bisa. Tapi karena udah jelas-jelas ya, batasnya itu cuma sampai nol. Maka dari itu, eh, kalau misal teman-teman menggunakan AI tidak sama dengan nol, itu juga bisa. Nah, lolos. Aman ya. Coba kita submit. Noise. Accepted. Oke. Karena udah accept, berarti emang udah lolos ya semua test case-nya. Ada berapa test case nih? 40. Nggak lebih, 50 ternyata. Oke, oke, oke. Mulai ini ya, mulai mulai menantang ya sampai error tadi. Ini kagok ya ada dua soal. Mungkin kita bakal selesain sekaligus aja. Tim. Aduh, tim. Ya aku lumayan trauma deh sama soal ini. Ini tuh, wrong answer on test 7. Oke ya, kita coba dulu aja. One day, three best friend, Patia, bla bla bla, decide mhm, to form a team and take part in programming contest. Participants are usually offered several problem during programming contest. Oke, dia lagi lomba CP nih, lomba kompetitif programming. Lalu, long before the start, the friend decide they will implement a problem if at least two of them are sure about the solution. Otherwise, the friend won't write the problem solution. Oke. This contest offer ya sebanyak n problem to the participant. For each problem we know which friend is sure about the solution. Help the friend bla 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 bla. Oke. Hmm, kita lihat inputnya dulu aja. Ya, n buah bilangan. N the number of problem. Oh ya benar, berarti n masalah di sini 3 bla bla bla. Oke. The n line contains three integer, nol sama satu. If the number in a line bla bla bla, Petty is sure about the problem contains apa he isn't. Oh, satu nol tuh itu. Ya. Oke, mengerti. Jadi soalnya ini itu mengenai suatu perlombaan CP antara Petia, Fasya, dan Tonya itu lagi ikutin gitu, lagi ikutan lomba tersebut. Tapi eh mereka punya permasalahan bahwasannya ketika eh, ada suatu teman itu pengen input input penyelesaiannya, itu dia bakal input penyelesaiannya kalau ada dua orang yang setuju gitu. Atau dua orang tersebut yakin. Long before the start, friend decided they will implement a problem.
Mereka setidaknya ada dua belah pihak yang setuju atau yakin akan solusi tersebut. Nah, nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa banyak permasalahan yang mereka submit atau mereka tulis gitu penyelesaiannya. Oke? Contoh, di sini ada 110, 111, 100. Nah, karena di sini ada dua orang yang setuju, maka penyelesaian ini akan diselesaikan atau permasalahan ini akan diselesaikan. Yang kedua, ini ketiga orangnya setuju. Maka dari itu, penyelesaiannya akan dikerjakan. Tapi karena ini cuma satu orang yang setuju dengan apa? Padahal syaratnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu setidaknya ada dua orang yang setuju atau dua orang yang yakin. Maka penyelesaian ini tidak bakal diselesaikan. Nah, kan kalau di inputan berarti cuma ada dua penyelesaian yang dilaksanakan. Maka dari itu outputnya dua. Kita lihat yang input kedua. Input kedua ini n-nya banyaknya masalah. Nah, untuk masalah pertama itu tidak bakal diselesaikan karena balik lagi hanya ada satu orang yang yakin akan penyelesaiannya. Lanjut ke input kedua, ini ada 011. Ini ada dua orang yang setuju akan penyelesaiannya. Maka dari itu, dari permasalahan ini hanya permasalahan kedua yang disetujui atau diyakini gitu. Maka dari itu outputnya satu. Aman ya? Ini enak ngejelasinnya. Oke, kita logikanya udah dapet, kita alurnya juga udah dapet. Kita bakal ngecek terlebih dahulu berapa banyak orang yang setuju. Kalau semisal lebih dari dua atau sama dengan dua, maka dia akan eh, disimpan ke variabel apa ya? Dia akan menambahkan ke variabel yang akan kita outputkan. Kurang lebih gitu. Mirip-mirip kayak gini, ditambah gitu lah. Kalau semisal memenuhi syarat. Coba kita coding aja lah, biar nggak bingung. CPP. Pertama-tama input library-nya dulu, sama shortcut dan deklarasi interjemen. Nah, awal-awal itu kita bakal input terlebih dahulu n, kayak gini, untuk banyaknya masalah. Lalu untuk setiap masalah itu ada tiga variabel, tiga inputan untuk masing-masing baris. Ini kan kayak gini, tiga, tiga, tiga. Maka dari itu kita bakal pakai yang namanya array dua dimensi. Array dua dimensi itu seperti apa? Nah, array dua dimensi di sini variabelnya namanya A. Untuk kolom pertama, bukan kolom pertama. Batas pertama itu kita bakal atur sebagai n. Lalu yang kedua itu kita bakal atur sebanyak 3. Nah, mungkin ada yang tanya juga kenapa n-nya itu 3 kayak gini ataupun panjangnya seperti ini. Nah, teman-teman harus diperhatikan untuk array ini karena batas pertama itu mendeskripsikan atau menggambarkan suatu baris. Jadi banyaknya baris tuh. Ada 3 kan barisnya. Nah, yang kedua adalah banyaknya kolom. Karena kita lihat di sini kolomnya itu ada 3, maka dari itu batas dari yang ini, yang apa ya bahasanya ya? Nggak enaknya. Batas kolomnya lah kita jadikan 3, kurang lebih kayak gitu. Oh ya, bagi yang nggak juga kenapa 3, ini tuh karena ada 3 orang, Petia, Fasya, dan Tonya. Nah, ini masing-masing merepresentasikan eh, persatuan mereka ataupun keyakinan mereka gitu. Selanjutnya kita bakal input si A-nya. Kita bakal input pakai dua for loop boleh, ataupun satu for loop pun nggak masalah sih sebenarnya. Di sini aku pakai hmm, satu for loop aja deh, kayak gini. Ini nol, terus untuk input selanjutnya itu ada di indeks pertama, input selanjutnya lagi ada di indeks kedua, kayak gini. Oke, aman ya? Lalu kita bakal bikin pengecekannya menggunakan perulangan. Ini kita bakal mengulang sebanyak n kali. Nah, kita siapin dulu aja for loop-nya.
Tapi sebelumnya kita bakal siapin juga variabel yang bakal menyimpan jawaban kita, alias berapa banyak sih masalah yang bisa ditulis atau diselesaikan. Gitu. Kita bakal simpan di integer ans, deklarasinya sebagai 0. Lalu pengecekannya di dalam for loop ini kita bakal simpan variabel bernama count. Kita deklarasiin sebagai 0. Ntar aku jelasin kenapa deklarasinya itu di dalam. Lalu kita bakal pakai dua for loop untuk menyederhanakannya. Kayak gini. Ini tiga. Oke, bagi yang bingung kenapa aku pakai dua perulangan, perulangan luar itu untuk mengulang banyaknya masalah. Kayak di sini, di contoh, itu masalahnya ada tiga. Maka dari itu, di for loop yang akan kita buat, luarnya itu akan mengulang sebanyak tiga kali. Nah, kenapa yang di dalamnya itu bersifat statik, alias J kurang dari tiga, kan? Dia nggak bakal berubah. Karena balik lagi, sesuai dengan yang aku bilang tadi, kita akan mengecek setiap kolom yang ada di suatu baris. Kayak gini kolom pertama. Baris pertama kita bakal cek masing-masing kolom. Baris kedua kita bakal cek masing-masing kolom. Baris ketiga kita bakal cek masing-masing kolom. Makanya di for loop dalam ini itu pengecekannya apa? Bukan pengecekan. For loopnya itu bersifat statik. Nah, count ini gunanya buat apa? Count ini gunanya untuk mengecek apakah eh, nilai dari variabel ini apa ya? Nilai dari variabel indeks ini itu sama dengan satu atau tidak. Caranya if i ini sorry sama j itu sama dengan satu, maka count plus plus gitu. Kayak gini. Jadi kalau ketemu nih satu, dia langsung nambahin nih satu ke count gitu. Lalu habis keluar dari for loop di dalam itu kita bakal pakai pengendalian lagi. If count lebih dari sama dengan 2, maka ans itu ditambahin. Alias soal ini bisa diselesaikan gitu. Lalu dia bakal balik lagi ke atas dan mereset nilai count-nya. Makanya count-nya itu di dalam for loop gitu. Jadi alurnya kayak gini, count-nya dia bakal ngecek di masing-masing kolom di suatu baris. Kalau semisal suatu baris tersebut ada dua biji angka satu atau lebih, maka dia bakal menyimpannya di ans untuk pertanda bahwasannya soal itu dapat diselesaikan. Terus naik lagi, count-nya itu dimulai dari nol, begitupun seterusnya sampai dengan i-nya itu sama dengan n. Gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa keluarin di sini. Cout ans ndl. Kalau kita jalanin, pass ya harusnya. Coba kita input. Accept. Lah, di sini belum. Oke, accept. Yay. Di sini benar. Dengan test case banyak loh. Banyak banget. 21 ring. Oh, ini ya inputannya banyak banget tuh. 1000 tuh. Oke. Aman ya. Kalau nggak aman, nonton lagi aja. Karena balik lagi, takutnya teman-teman ada acara ya. Jadi kita di terkesan terburu-buru ya. Tapi kita tenang ada rekordannya juga. Jadi ketika teman-teman pingin eh, pingin belajar lagi tentang materi-materi ataupun soal-soal yang udah kita kerjakan, itu teman-teman bisa akses kayak di G Drive ya. Kita bakal simpan di G Drive. Gitu. Lanjut soal terakhir. Kagok soalnya ini. Nah, ini udah pernah gue kerjain juga ternyata. Soalnya itu apa? Waduh. Oke, nggak apa-apa. Kita coba kerjain. Ini soal terakhir sulit ya nampaknya. Oke, jadi eh beginner matematika bla bla bla. The teacher is present and sample multiple number of popular short calculated sum to make a calculate. Jadi sama bla bla bla. Still is in an she and only beginning to count. So you can calculate some.
Oke, intinya adalah inputannya itu harus disorting dari terkecil ke terbesar. Untuk apa? Untuk ya setidaknya dia si Xenia ini bisa ngitung lah gitu. Jadi contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini, 1321 itu dia nggak bisa ngitung gitu. Si Xenia ini dia nggak bakal bisa ngitung. Tapi kalau kita urutkan jadi 112 gini, 1123 harusnya ya. 1123 itu dia bisa ngurut, bisa ngitung gitu. Ya intinya kita bakal sorting akan hal tersebut. Permasalahannya adalah ini ada dua cara. Em, Beside the string S correct number of some tiga. Kalau ini tuh ada ya dua cara. Cara pertama itu kita bakal menggunakan hash alias kayak ada key sama value gitu. Dan yang cara kedua ini sorting manual. Tapi kayaknya yang sorting manual tuh ribet banget. Jadi mending kita pakai hash aja untuk mempersingkat juga dan memperbesar win rate kita untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, aku bakal jelasin singkatnya dulu tentang hash gimana. Misal inputnya ini nih 321. 321. Kita punya eh, array atau ya array berbentuk bertipe data, sorry, bertipe data integer. Jadi kayak gini contoh A3, integer A3. Ini aku isi dulu masing-masing kayak gini untuk mempermudah. Oke. Nah, ini 321 kan dia belum terurut secara benar ya, karena balik lagi urutan yang benar adalah 123 bukan 321. Nah, ini kan non decreasing. Jadi dia itu bukan dari terbesar ke terkecil, tapi dari terkecil ke terbesar gitu. Nah, cara hashnya gimana? Kita harus tahu, wih, kok ngelag lagi sih? Nah, kita harus tahu gimana caranya menyimpan 321 ini ke dalam integer A0, A1, A2. Maksud dari A0, A1, A2 itu gimana? Nah, caranya adalah ini pastinya si 321 ini bentuknya string. Udah pasti bentuknya string. Karena balik lagi kalau semisal bentuknya itu integer ya, bentuknya itu integer dia nggak bakal bisa. Karena balik lagi plus itu nggak bakal bisa dimasukin ke integer, ya kan? Dia cuma bisa masukin angka. Bisa plus itu dimasukin ke integer, tapi ntar bakal dikonversi ke bentuk ASCII. Yang mana ntar bakal musingin teman-teman. Jadi ini inputannya bakal string. eh Keinginan kita adalah mengubah bentuknya seperti ini, ya kan? Caranya adalah kita harus cek terlebih dahulu apakah di indeks string kan array of char ya teman-teman. Jadi dia berbentuk array juga string itu. Kita lihat apakah di indeks 0 itu berupa angka atau tidak. Kalau misal berupa angka, dia bakal menempatkan dirinya di array yang sudah disediakan di sini. Ini aku taruh 4 aja deh size-nya biar lebih mudah. Nah, jadi kayak gini, 1, 2, 3. Karena dia karena dia itu 3, maka dari itu dia bakal ditempatin ke A3. Jadi menghitung nih A3 nih, angka 3 tuh ada berapa biji sih? Nah, karena yang baru masuk itu satu, maka di sini isinya satu, sisanya itu nol. Lanjut lagi, apakah karakternya itu berupa angka atau tidak? Karena balik lagi plus itu bukan angka, maka dia akan skip bagian ini. Lanjut lagi, untuk bentar, lanjutin lagi. Untuk eh, yang selanjutnya kan 2 itu berupa angka ya. Maka dari itu dia bakal dimasukin ke A2. A2 ini berfungsi untuk apa? Untuk mengetahui berapa banyak sih angka 2 yang ada gitu. Karena angka 2 itu baru satu, maka kita tambahinnya satu aja. Nah, ini juga satu. Apa nih? Ya udah. Karena plus itu bukan angka, kita skip aja. Kita lanjut ke angka satu ini. Karena angka satu ini berupa angka ya, bukan berupa karakter aneh-aneh, berupa alfabet ataupun simbol-simbol lainnya. Maka dari itu kita masukin ke array di indeks pertama.
ditambah satu gitu. Nah, kayak gini. Jadi, secara kesimpulan, A1, A2, A3 ini itu berfungsi untuk menyimpan berapa banyak sih bilangan tersebut. Kayak bilangan satu itu berapa banyak? Ya satu gitu. Bilangan 2 itu berapa banyak? Ya satu. Bilangan 3 satu juga gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita coba contohin lagi untuk 1131. 11313. Nah, kita pinginnya bilangannya itu kan jadi satu plus 3 plus 3 kayak gini. Ini kita nol dulu, taruh nol. Nah, kita cek. Oke. Di sini, sorry. Ini pinginnya ya kayak gini. Kita cek. Oh, ini satu bilangannya. Kita masukin ke indeks pertama, ditambah satu, jadi kayak gini. Dicek lagi. Oh, ini satu lagi. Maka dari itu dimasukin ke indeks pertama plus satu. Jadinya satu tambah satu itu dua. Nah, selanjutnya itu tiga. Oke, kita taruh di indeks ketiga. Maka dari itu di sini kok tiga sih? Bakal menjadi satu. Lanjut lagi, oh ini ada angka satu nih. Ya udah kita tambahin ke indeks pertama. Jadi 2 ditambah satu itu 3. Kita lihat lagi, oh ini ada angka 3. Kita masukin ke indeks ketiga. Jadi satu tambah satu itu 2. Kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri itu bakal kebingungan. Nah, gunanya 302 ini tuh untuk apa? Nah, jadi kita bakal menggunakan perulangan dimulai dari I sama dengan satu. Jadi for integer I sama dengan satu, I kurang dari I kurang dari 3, I plus plus. Gitu. Lalu di dalamnya itu bakal ada perulangan lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia bakal outputin terlebih dahulu sampai dengan eh, si A ini, A1 ini bakal jadi nol. Terus dia lanjut lagi ke bawah. Kalau misal udah nol, dia lanjut lagi ke bawah. Dengan outputin apa? Outputin si I-nya itu sendiri. Oke. Kalau kebingungan, kita eh, lanjut aja ke codingannya. Oke, biar lebih tergambar. Tapi intinya kan udah tau lah ya, guna dari atas ini apa. Ini untuk menyimpan berapa banyak sih bilangan tersebut. Kayak bilangan satu itu berarti ada tiga bilangan. Ada tiga bilangan, ada tiga buah bilangan, ya kan? Ada satu, dua, tiga. Dua itu kenapa nol? Karena balik lagi, di sini nggak ada angka dua. Terus di sini tiga itu sama dengan dua. Indeks ketiga itu sama dengan dua. Kenapa? Karena ada ada dua lah, ada dua angka tiganya. Nah, kita coba codingannya. Belum dibikin file. Oke, pertama-tama kita bakal input terlebih dahulu stringnya. String S, terus si in S. Habis itu sesuai dengan yang aku bilang tadi, kita bakal simpan di sini. Lalu bikin for seperti ini dan banyak sama dengan 3. Nah, karena kita pingin outputin kayak gini ya teman-teman. Jadi si apa ya bahasanya ya? Ntar kita lihat dulu aja lah. Pasti codinganku itu bakal error. Aneh ya. Tapi emang kayak gitu, codinganku bakal tetap error. Kenapa? Ini aku bakal jelasin di sini. Aku kelarin dulu maksud aku tadi yang ada di notepad. Jadi ini for loop yang di luar itu untuk mengetahui, bukan untuk mengetahui, untuk iterasi dari satu sampai 3. Nah, teman-teman mungkin bingung ya, kenapa kita cuman iterasinya satu sampai 3? Karena balik lagi, di sini string S correct sum of number satu 2 3. Jadi cuman ada 3 bilangan doang yang dipakai, satu 2 3 gitu. Jadi di sini kita iterasinya dimulai dari satu sampai dengan sama dengan 3 gitu. Lalu di bawahnya itu apa? Di bawahnya ini kita bakal iterasi sebanyak AI.
Ya kayak gini. Terus di sini bakal si out s i sorry, si out i kayak gini if saya buat tanda ini. Oke, nah ini masih error. Deklarasi lagi. Hmm, C 3 kurang 2 5 kurang 2. Eh, iya kan? Oke, aku lanjutin teman-teman. Jadi untuk em, gimana ya jelasinnya enaknya? Ah, pakai notepad aja. Jadi ini kan kita belum masukin si nilai dari variabel A ini kan ke indeksnya masing-masing. Maka dari itu kita bakal masukin terlebih dahulu nilai-nilainya ataupun value-nya ke si indeksnya ini dari 1 sampai 3 gitu. Di sini for integer i s length ya. Nah, ini gunanya buat apa s length ini? Gunanya adalah untuk mengetahui berapa banyak jumlah karakternya gitu. Jadi dia bakal mengulang sebanyak karakter tersebut. Lalu di sini jumlah itu plus sama dengan eh sorry if nggak usah deh gini aja plus sama plus sama dengan 2 ya jumlah plus plus a s i min plus plus nah ini loh oh di sorry nah ini for loopnya yang udah aku modify jadi udah nggak for loop yang seperti teman-teman lihat eh, normalnya lah. Karena balik lagi di sini untuk operasi akhirnya itu aku nambahinnya 2 bukan 1. Kenapa? Karena yang kita pingin tahu adalah si ininya doang kan, bilangan-bilangannya ini doang. Jadi kita nggak harus ngecek si plusnya. Jadi caranya kerjanya gimana? Jadi dari satu ke indeks aja lah ngomongnya. Dari indeks satu ke indeks 3 ke indeks 5 ke indeks 7 ke indeks 9 gitu. Makanya ditambah sama dengan 2. Nah, ini yang ASI minus char 0 plus plus ini apa? Ini adalah eh, bisa dibilang modifikasi apa modifikasi ya? Manipulasi lah gitu. Jadi SI ini kan dia bentuknya char ya. Jadi otomatis kalau misal kita taruh di sini, itu dia bakal error. Ya ini intinya error lah kalau dijalanin juga. Kenapa? Karena balik lagi indeks suatu array itu harus bersifat integer gitu. Maka dari itu di sini kita kurangin aja sebagai nol biar jaga-jaga takutnya error. Jumlah di sini plus kurang dari sama dengan jumlah min satu. Ini berguna untuk apa? Jadi yang aku takutin dari tadi itu adalah ketika kita outputin hasilnya, misal kayak ini deh, ini bakal menjadi satu plus satu plus 3 plus 3 plus 3. Nah kayak gini nih, ada plus di akhirnya. Jadi itu yang aku takutin. Maka dari itu di sini aku pakai pengendalian si out plus gitu. Eh
pakai pengendalian kalau misal plusnya itu udah sebanyak jumlah kurang satu, maka dari itu dia nggak bakal ngeluarin si out plus. Tapi selagi plus itu kurang dari jumlah minus satu, dia bakal ngeluarin si out plus gini. Terus di bawahnya jangan lupa si out plus plus. Kita coba ya. Wush, si out i bla 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 bla. Oh, eh, coba kita lihat. Ini bakal kita komen dulu.